Halo sahabat kredit union. Kali ini kita belajar tentang produk pelayanan kredit union. Sebelum kita mengenal produk kredit union, anggota perlu memahami keberadaan kredit union. Berikut hal penting yang anggota perlu tahu. Pertama, kredit union merupakan salah satu lembaga yang turut serta dalam pengentasan kemiskinan dan menjadi lokomotif perubahan di tengah masyarakat. Salah satu sumbangan kredit union bagi perubahan di tengah masyarakat adalah pelayanan yang prima terutama bagi anggotanya. Produk-produk CU telah memberi solusi bagi anggota yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka. Ada produk keuangan dan non-keuangan. Produk-produk ini membantu anggota untuk mencapai aspirasi hidupnya dan meningkatkan kualitasnya. Untuk itu, peserta pelatihan ini harus mampu menjelaskan kepada anggota dan masyarakat luas tentang tawaran produk dan pelayanan yang diberikan oleh kredit union. Di sini kita akan mengetahui keunggulan produk kredit union. Berikut adalah produk pelayanan kredit union yaitu simpanan, yang terdiri dari simpanan saham, simpanan setara saham, simpanan hari raya, simpanan pendidikan, simpanan perumahan, dan simpanan harian. Kemudian pinjaman, terdiri dari pinjaman modal tabungan dan beberapa jenis pinjaman yang dibutuhkan pada tiap tahap kehidupan. Ada juga pelayanan kelompok binaan yang memiliki usaha produktif dan pelayanan kelompok berbasis komunitas. Kemudian ada produk solidaritas yang terdiri dari program jalinan, santunan duka. Ada juga beberapa kredit union yang menerbitkan produk santunan rawat inap, santunan rawat jalan, santunan ibu melahirkan, dan lainnya, yang disesuaikan dengan kemampuan organisasi dan kebutuhan anggota. Jadi, produk-produk CU telah terbukti memberi solusi bagi anggota yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam tahap hidup mereka, melalui produk keuangan dan non-keuangan. Dalam diskusi kelompok yang telah dan sering dilakukan adalah munculnya beberapa pertanyaan kritis antara lain. Apa yang menjadi latar belakang munculnya produk pelayanan tersebut? Apa keunggulan, kekhasan produk pelayanan tersebut bila dibanding dengan produk lainnya di koperasi atau bank atau pembiayaan lainnya? Apakah produk pelayanan tersebut bisa menjawab kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anggota dan masyarakat pada umumnya? Adakah kelemahan atau permasalahan dengan produk pelayanan tersebut? Dari pertanyaan kritis tersebut, para pengurus menetapkan kebijakan yang menjembatani kebutuhan atas usulan terkait, termasuk mengukur kemampuan organisasi. Jadi, produk pelayanan yang ditawarkan kepada anggota selalu diperhitungkan secara matang, karena pengurus juga anggota kredit union. Terkait tentang simpanan, Ray Faison yang dikenal sebagai Bapak Gerakan Kredit Union mengatakan, dua faktor yang relevan untuk perbaikan ekonomi adalah penghematan dan ketekunan. Kredit union terpanggil untuk meningkatkan ketekunan itu dengan mendorong anggota untuk menabung. Karena dua kebajikan ini saling berhubungan secara dekat. Sekarang kita bahas tentang simpanan. Apa itu simpanan saham? Simpanan ini adalah bukti kepemilikan dan keanggotaan kredit union. Anggota adalah pemilik dan bukan nasabah. Simpanan ini membedakan anggota dengan nasabah bank. Anggota adalah pihak yang sangat menentukan. Perubahan atas simpanan saham ini ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang hanya dapat dilakukan dalam forum RAT atau rapat anggota tahunan. Apa itu simpanan setara saham? Adalah simpanan masa depan anggota. Simpanan ini memberi harapan masa depan anggota. Simpanan ini merupakan modal yang dapat dijaminkan ketika anggota ingin meminjam. Balas jasa simpanan umumnya ini lebih tinggi dibanding simpanan lainnya. Setidaknya lebih tinggi dari tingkat inflasi rata nasional. Jadi, anggota tidak rugi menyimpan di kredit union. Apalagi, simpanan ini masuk program perlindungan Federasi Kredit Union. Simpanan harian. Simpanan ini adalah simpanan bunga harian dengan balas jasa yang lebih menarik dibanding lembaga keuangan lain. Simpanan ini dapat disetor, ditarik setiap hari. Bahkan, sudah ada aplikasi online yang disiapkan oleh kredit union untuk semakin memudahkan anggota bertransaksi.
Simpanan berjangka. Simpanan berjangka adalah simpanan dengan balas jasa berjangka. Tujuannya untuk memudahkan anggota mengatur keuangannya sesuai dengan jangka waktu tertentu. Simpanan pendidikan. Simpanan ini untuk persiapan biaya pendidikan anak. Credit Union memberi pelayanan dan membantu anggota untuk merencanakan tabungan keperluan sekolah bagi anak mereka, termasuk melatih pembiasaan menabung untuk para pelajar sejak dini. Simpanan darurat. Simpanan yang dipersiapkan anggota untuk mengantisipasi kondisi ekonomi rumah tangga pada masa-masa sulit seperti PHK, sakit keras, termasuk mendapat musibah. Credit Union memberi perhatian dan mengingatkan anggota atas kejadian tak terduga. Simpanan perumahan. Dalam hal ini, anggota sejak semula diajak menyiapkan rumah bagi keluarga mereka. Kepemilikan rumah menjadi salah satu tanda peningkatan kualitas hidup anggota. Simpanan hari raya. Simpanan ini untuk persiapan hari raya besar keagamaan seperti Hari Raya Natal, Paskah, Idul Fitri, Imlek, Waisak, dan Galungan. Simpanan ini mendidik anggota untuk mengalokasikan pendapatan mereka untuk hari raya, yang seringkali diiringi kenaikan harga kebutuhan. Jadi kebutuhan hari raya sudah disiapkan sepanjang tahun. Sekarang kita mengenal tentang produk solidaritas. Puskopcuina, salah satu federasi kredit union Indonesia yang saat ini menaungi 46 kredit union di Indonesia, menyebut produk ini dengan nama Jalinan. Terdiri dari Tunas, yaitu santunan solidaritas yang diberikan kepada ahli waris anggota yang meninggal dunia yang dihitung berdasarkan simpanan saham dan setara saham dan atau simpanan unggulan lainnya. Dan Lintang, yaitu produk perlindungan pinjaman, adalah perlindungan piutang anggota yang meninggal dunia atau cacat total tetap yang dihitung berdasarkan saldo piutang almarhum atau anggota cacat total tetap. Pelayanan ini merupakan gerakan solidaritas seluruh kredit union yang bernaung pada Federasi Puskopcuina. Jadi, anggota yang tekun membayar iuran wajib, rajin menabung, dan rutin membayar angsuran pinjaman sesuai ketentuan, bila mana anggota meninggal dunia atau cacat tetap, maka ahli waris dari anggota diberikan santunan. Dalam hal ini, anggota tidak perlu membayar biaya perlindungan karena sudah dibayarkan organisasi. Enak ya? Satu lagi, yaitu produk sosial. Selain mendapatkan santunan dari federasi, kredit union juga memberikan santunan duka. Santunan ini juga diberikan keluarga atau ahli waris anggota yang sedang berduka sebagai tanda solidaritas seluruh anggota kepada ahli waris. Dalam hal ini, biasanya besarnya nilai santunan 100 kali lipat dari nilai iuran. Artinya, usia anggota dihitung hingga 100 tahun. Contohnya, jika iuran solidaritas per tahun sebesar Rp100.000, maka ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar Rp10 juta. Besarnya iuran dan santunan ditetapkan oleh pengurus kredit union primer masing-masing. Untuk santunan rawat jalan atau rawat inap atau solidaritas kesehatan, masing-masing kredit union primer mengatur besaran iuran dan jumlah santunan ini. Tidak semua kredit union menyelenggarakan produk pelayanan ini, tergantung kemampuan kredit union masing-masing dan kebutuhan anggota. Selanjutnya, produk pelayanan untuk kelompok binaan, yaitu pendampingan dan pelatihan untuk usaha-usaha produktif anggota, di mana dalam hal ini CU telah menyentuh kebutuhan real masyarakat. Dengan membuat desain pelayanan yang khas sehingga dapat membantu masyarakat kecil untuk memulai usaha produktif. Terutama adalah produk pinjaman kelompok yang mudah diakses dan dengan pengembalian pinjaman yang mudah. Pelayanan ini juga yang membedakan CU dengan pembiayaan lain, di mana CU tidak hanya berfokus pada urusan simpan pinjam. Lebih dari itu, CU mendidik masyarakat untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih berkualitas. Jadi, masing-masing CU memiliki pelayanan yang tidak hanya keuangan saja, tetapi juga di bidang non-keuangan, seperti pendampingan kelompok dan komunitas.
Berikut perhitungan balas jasa saham atau dividen dengan karakteristik sebagai berikut. BJS saham sebesar 12%, bulan saham dihitung mulai dari bulan Desember tahun lalu sampai dengan bulan November di tahun buku berjalan. Jika anggota tidak menyetor simpanan wajib pada bulan dalam tahun buku berjalan, perhitungan sahamnya dihitung dari saham pada bulan sebelumnya. Nilai satu saham adalah Rp1.000 dan dividen dapat diberikan bila SHU surplus. Rumus hitung BJS anggota adalah BJS saham sama dengan indeks BJS dikali total bulan saham. Sedangkan rumus hitung indeks BJS adalah indeks BJS sama dengan BJS dikali Rp1.000 dibagi 12 bulan. Berikut adalah contoh tabel setoran simpanan saham anggota, di mana sejak Januari hingga Desember, anggota membayar setoran wajib setiap bulan sebesar Rp10.000. Lihat angka dalam kotak kuning. Lalu kotak kuning kedua adalah akumulasi nilai setoran saham setiap bulan. Simpanan pokok dilihat dalam kotak merah, bernilai 1 juta, dan setiap anggota memiliki nilai saham yang sama. Sedangkan kotak hijau adalah akumulasi nilai saham dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Rumus perhitungan indeks BJS. BJS saham sebesar 12% dikali Rp1.000 dibagi 12 bulan, dan hasil indeks saham sebesar Rp10 setiap bulan. Jika satu saham bernilai Rp1.000, maka setiap bulan nilai saham ditambah Rp10 setiap bulan, dan total nilai saham dalam setahun sebesar Rp12.780. Lihat kotak ungu. Dari rumus tersebut kita dapat menghitung BJS saham anggota dalam 1 tahun, yaitu indeks saham sebesar Rp10 dikali total BJS saham sebesar Rp12.780, sama dengan Rp120.780. Dan untuk mempermudah perhitungan dibulatkan menjadi Rp120.000. Pusing ya perhitungannya, tapi tenang saja, sistem komputer kredit union sudah canggih yang secara otomatis sudah menghitungkan untuk Anda. Umumnya, nilai BJS saham ini dimasukkan ke dalam simpanan harian Anda. Jadi, tugas anggota adalah mengecek pertambahan di simpanan harian setiap tahun. Enak kan? Sekarang, kita belajar cara menghitung balas jasa simpanan harian, simpanan masa depan, dan simpanan berjangka. Siap? Rumus dasar menghitung bunga simpanan secara umum adalah saldo simpanan yang ada dikali BJS dikali lama hari mengendap, kemudian dibagi 365 hari. Berikut cara menghitung simpanan harian dengan kriteria BJS sebesar 1%. Contoh, Angelina, anggota membuka simpanan harian tanggal 2 Juni. Setoran pertamanya sebesar Rp1 juta. Kemudian, ia melakukan transaksi lagi seperti tabel berikut. Ternyata setelah mencetak buku simpanan, ia mendapatkan tambahan uang sebesar Rp750, merupakan BJS simpanan dia, sehingga saldonya bertambah menjadi Rp1.750.000. Pertanyaannya, bagaimana cara perhitungan BJS sehingga muncul hasil Rp750? Dengan rumus tadi, yaitu saldo simpanan yang ada dikali BJS dikali lama hari mengendap, kemudian dibagi 365 hari. Maka hasilnya seperti tabel berikut. Dan ini semua dikerjakan secara otomatis oleh sistem komputer yang ada di Credit Union. Enak juga kan? Menghitung simpanan masa depan dengan kriteria BJS sebesar 7%. Contohnya, Joli memiliki simpanan utama tanggal 31 Maret 2019. Saldo awal Rp1 juta. Ia menabung tanggal 10 April Rp25.000. Kemudian, ia melakukan transaksi lagi, seperti tabel berikut. Pertanyaannya, berapa BJS yang ia dapat? Karena tanggal 10 April sampai 12 April adalah 12 hari, maka saldo awal tanggal 15 April sebesar Rp1.050.000 dikali 7% dikali 12 hari, lalu dibagi 365 hari, hasilnya Rp2.416. Kemudian, 27 April dia menabung lagi Rp100, artinya ada 13 hari. Maka, saldo yang ada sebesar Rp1.150.000 dikali 7% dibagi 365 hari menjadi Rp2.617.
Dengan pembulatan Rp50 ke bawah, maka bunga atau BJS yang dia dapat sebesar Rp2.410 dan Rp2.600. Jadi, lama hari uang mengendap berpengaruh pada BJS. Maka akan lebih untung menabung di awal bulan, karena hari mengendap lebih lama. Berikut cara menghitung balas jasa simpanan berjangka. Contoh, Brad Pitt menyimpan uangnya 10 juta ke simpanan berjangka dengan waktu simpan 12 bulan. Berapa BJS yang ia terima? Maka jawabannya adalah BJS berjangka sama dengan 6,5% per tahun dibagi 12 sama dengan 0,50% per bulan. Lalu tinggal dikalikan saja 10 juta dikali 0,5% per bulan. Hasilnya 50.000 per bulan. Maka BJS berjangka 12 bulan adalah BJS per bulan 50.000 dikali 12, hasilnya Rp600.000. Yang dapat diambil atau dicairkan setelah 12 bulan mengendap. Begitu pula perhitungan dengan BJS berjangka untuk 3 atau 6 bulan. Menyimpan dan meninjam dalam credit union adalah proses keberlanjutan organisasi. Agar keberlanjutan organisasi tetap ada, maka kewajiban seluruh anggota credit union ibarat berjalan ke depan. Kaki kanan menyimpan, kaki kiri meminjam. Harus terus bergantian melangkah ke depan, merupakan keseimbangan untuk kemajuan dan keberlanjutan organisasi. Dengan pengalaman dan perbaikan perhitungan yang lebih matang untuk keberlanjutan organisasi. Umumnya, credit union mulai membuat simpanan dan pinjaman yang berpadanan seperti berikut. Simpanan produktif berpadanan dengan pinjaman produktif. Simpanan pendidikan berpadanan dengan pinjaman pendidikan, dan seterusnya. Lalu bagaimana jika organisasi atau credit union mendapatkan sisa hasil usaha dari pelayanan produk keuangan yang ditawarkan kepada anggota? Distribusi hasil usaha telah ditetapkan dalam anggaran rumah tangga tentang sisa hasil usaha, SHU. Merupakan sisa hasil usaha credit union yang diperoleh dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan, biaya operasional, balas jasa simpanan saham dan non-saham, dana cadangan risiko, dan pajak. Pembagian SHU tiap credit union tidak selalu sama, bergantung pada ADART organisasi yang telah ditetapkan pada rapat anggota tahunan. Ada 4 poin penting distribusi SHU. Pertama, anggota akan menerima balas jasa simpanan BJS sesuai dengan simpanan non-saham yang dimiliki, simpanan harian, setara saham, pendidikan, berjangka, dan simpanan produktif setiap akhir bulan. Kedua, anggota akan menerima dividen sesuai dengan simpanan saham yang dimiliki, simpanan pokok dan simpanan wajib setiap akhir tahun. Ketiga, anggota akan menerima balas jasa dari pinjamannya sesuai dengan kontribusi balas jasa pinjaman yang dibayarkan dalam 1 tahun buku. Dalam contoh pembagian SHU, dalam contoh ini balas jasa anggota ditetapkan sebesar 25%. Keempat, poin 2 dan 3 biasanya ditransfer ke rekening simpanan harian masing-masing anggota dengan kode BJA. Sekali lagi, silahkan selalu cek dan cetak buku simpanan Anda secara rutin. Kesimpulan, produk simpanan kredit union menyesuaikan dengan kebutuhan anggota. Produk simpanan yang wajib dimiliki anggota adalah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan setara saham, simpanan harian dan atau simpanan lain yang diwajibkan. Produk simpanan yang dimanfaatkan oleh anggota menyesuaikan dengan tujuan keuangan yang diinginkannya, misalnya simpanan pendidikan untuk mempersiapkan biaya pendidikan, begitu pula dengan yang lainnya. Oke, sampai di sini penjelasan secara umum tentang produk pelayanan credit union. Untuk hal yang lebih mendetail, silahkan langsung bertanya pada staf manajemen credit union Anda. Terima kasih dan berkah dalam. Apabila Anda sudah siap, kita bisa langsung ke materi berikutnya.